Ustaz, dan waktu yang tentunya cukup 30 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Taqwa Bapak Adil Adais, Sarjana Teknik, para pengurus beserta jajarannya, Bapak Ibu para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita dengan hati-hatinya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahim pada subuh pagi hari ini. Walaupun aku dewe agak kurang sehat, namun tetap kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan. Jadi walaupun saya sakit dikit, tak apa-apa lah. Manio memang hilang nian seminggu ini, rasanya berat nian suara ini ya. Jadi agak banyak nian dahak tuh di tenggorokan, jadi agak rasa sakit itu. Mungkin radang tenggorokan mungkin. Jadi pada pagi hari ini kita usahakan Bapak Ibu sekalian untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat badan, sehat rohani Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kelima di tahun 1445 Hijriah. Jadi masih anget-angetnya tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Jadi kalau kita memperingati tahun baru Bapak Ibu sekalian, pasti konotasinya itu kita lengkap dengan bakar jagung. Siap-siap, kadang-kadang maaf ngomong seminggu lah sudah siap-siap jagung itu Pak. Mulai malamnya bakar ayam, untuk beda bakar rumah. Jadi semua dibeli persiapan untuk tahun baru Masehi. Kita kadang-kadang ngalai lebaran ya.
Jikalau apa-apa dimasak kalau-kalau. Pokoknya habis duit lantak lah, yang penting peringati tahun baru masa itu tanggal 1. Tapi kalau tahun baru Hijriah sepi. Kadang-kadang baru ketahuan pas tanggal merah. Nah itu baru tanggal merah, kapan ujian? Nah besok libur, boleh libur. Kapan ibu bertalu? Hari tanggal merah, berarti tahun baru Hijriah rupanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, rupanya umat Islam itu sudah sadar. Bersadar. Jadi kalau dulu nak kata sepi, kata peringatan, masjid-masjid sepi, nak kata kegiatan apa-apa. Tapi sekarang sudah mulai banyak Bapak Ibu sekalian, di mana-mana masjid mengadakan peringatan tahun baru Hijriah dengan mengadakan amalan-amalan pada malam tersebut dan berdoa pada saat habis sholat asar. Dia berdoa kepada Allah tutup tahun dan berdoa di awal tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tanggal 19 kemarin, sebelum tanggal 19, kita tanggal 18 sore itu habis sholat asar, kita berdoa kepada Allah, mohon agar diberikan keberkahan ataupun segala amalia kita di tahun 1444 Hijriah diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal tahun kita berdoa mohon diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bedanya, Bu. Jadi kalau kita memperingati daripada tahun baru Hijriah, itulah tahun baru kita. Nah, tahun baru Miladiah, itu tanggal 1 Januari yang merupakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu sekalian, mengapa terjadinya tahun baru Hijriah? Kenapa? Karena pada saat dulu sebelum tahun baru Hijriah dimulai, orang-orang Arab itu menandakan tahun itu sesuai dengan kejadian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pada saat itu kejadiannya, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka pada saat itu terjadilah penyerangan tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha. Maka saat itu dinamakan tahun gajah. Jadi disambungkan dengan pada saat itu kejadian itu. Maka itulah akhirnya apa? Dan juga kenapa terjadinya tahun baru Hijriah dimulai Bapak Ibu sekalian, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah, menjadi penerus baginda Rasulullah, itu kejayaan Islam semakin meningkat. Di mana banyak sekali tersebar momentum daripada di mana daerah-daerah itu sudah bisa ditaklukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, rupanya Sayyidina Umar ini mendapatkan dapat surat dari para gubernurnya pada saat itu. Tapi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ketika gubernur itu menyampaikan surat, itu tidak kata tanggal, tidak kata hari, tidak kata bulannya, tidak kata tahunnya. Maka oleh karena itu Sayyidina Umar bingung nak balasnya, yang mana dulu nak dibalas ini. Akhirnya apa? Diadakanlah musyawarah Bapak Ibu sekalian,
Dipanggillah beberapa para sahabat saat itu, maka dikumpulkanlah. Akhirnya boleh disepakati Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan bagaimana tahun baru Hijriah ini kita mulai pada saat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah katanya. Akhirnya apa? Rupanya Sayyidina Ali mengambil satu kesimpulan ataupun menyarankan bagaimana ketika tahun baru Islam itu diambil pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya disepakatilah bahwasanya pada saat itu diperingatilah di tahun baru Islam itu ketika diambil momentum pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Rasulullah ini hijrah bukan cuma di Madinah, ya. Rasulullah hijrah sudah berkali-kali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa? Rasulullah pernah hijrah kemana? Ke Taif. Tetapi gagal, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena masyarakat Taif pada saat itu menolak daripada kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan sampai Rasulullah itu dilempar sama batu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Rasulullah bersama Jibril. Lalu Jibril ngomong, "Ya Muhammad, apa nak kuangkatkan bukit ini," katanya, melemparkan ke masyarakat Taif ini biar mati galuan. Maka kata Rasulullah, "Jangan." Ya. Mereka tidak ngerti, tidak tahu katanya. Ya. Kita berdoa baik, kata Rasulullah. Ya. Apa? Biar anak cucu keturunannya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Benar. Doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu benar. Masyarakat Taif itu dari yang besar sampai yang kecil beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau ada kawan kita yang nyeleneh di kita itu, tak usah dimarahi, tak usah dikatai, doa yang baik. Yang gagal ke masjid itu doa yang baik. Jangan dikatai, "Oh, kau dah tahu bangko, dah mati, dah ke masjid." Jangan, tak jauh saja. Tapi apa coba kita doakan? Ya Rabb, berikan hidayahmu kepada temanku, saudaraku, agar apa? Dia ke masjid. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya disepakatilah tahun baru Islam itu dimulai pada saat Rasulullah hijrah, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi masih bingung lagi. Kenapa bingungnya? Tahunnya dah yang tahu, bulannya tak tahu. Kalau buat surat cuma tahu je baik, ya bingung bulan apa gitu. Akhirnya apa? Dikumpulkan lagi, musyawarah lagi para sahabat, maka diambillah kesepakatan katanya bulan ketika Rasul baik yang pertama itu tahun baru Islam itu. Ya. Pokoknya tak usah, kata Sayyidina Ali lagi. Jadikanlah Muharram itu sebagai bulan pertama di dalam Islam. Mengapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Ngapa nak Muharram nian? Ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan terseliplah di antara bulan yang mulia itu adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa nak diambil Muharram yang sebagai permulaan daripada tahun baru Islam? Karena pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, umat Rasulullah itu, umat Islam pada saat itu baru habis melaksanakan daripada ibadah haji. Jadi Zulqa'dah,
Zulhijjah. Maka yang paling dekat dengan Zulhijjah itulah Muharram Bapak Ibu sekalian. Maka disitulah diambillah Muharram sebagai awal permulaan daripada bulan di dalam Islam Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam sudah selesai melaksanakan ibadah haji, dan kata para sahabat, mereka masih bersih Bapak Ibu sekalian. Baru habis dari melaksanakan ibadah dan mereka sudah kembali suci ketika melaksanakan ibadah haji. Maka disepakatilah Muharram itu sebagai daripada awal daripada bulan Hijriah Bapak Ibu sekalian. Nah lalu Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Hijriah ini, hijrah itu artinya apa? Pindah. Pindah dari hal yang buruk ke hal yang baik Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di bulan Hijriah inilah, di awal tahun baru inilah, kita apa? Kita diusahakan banyak-banyak untuk bermuhasabah Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk mengingat daripada apa-apa yang sudah kita lakukan pada saat tahun sebelumnya. Apakah ibadah kita sudah meningkat atau bahkan ibadah kita banyak yang turun Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, dan juga di dalam apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab nantinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu bulan Hijriah ini adalah bulan bagi kita untuk bermuhasabah Bapak Ibu sekalian. Mengingat-ingat daripada apa yang pernah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Banyaklah dosanya, apalah banyak ibadahnya. Maka oleh karena itu dalam sebagai orang yang beriman, maka dianjurkan bagi kita, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam ayat ini ada dua perkataan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini dua ayat, dalam satu ayat ini ada dua kalimat takwa. Maka di sini Bapak Ibu sekalian menerangkan kepada kita bahwa kita disuruh, ya, apa bekal apa yang sudah kamu persiapkan kata Allah. Untuk apa? Untuk hari-hari nanti kata Allah. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepadaku kata Allah. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu mari kita selalu untuk ingat Bapak Ibu sekalian tentang apa yang diperintahkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat Bapak Ibu sekalian. Nah ini mengenai masalah Hijriah Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu apa yang dapat kita ambil dari ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul pada saat dia hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang pertama-tama kali yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah membangun masjid. Membangun masjid Bapak Ibu sekalian. Masjid apa namanya? Masjid, ya. Nah kenapa Rasulullah pada saat itu ketika dia hijrah yang dibangunnya pertama kali adalah masjid? Kenapa? Karena itu Bapak sekalian menjadikan pelajaran bagi kita bahwa masjid itulah adalah pusat daripada informasi dan kegiatan-kegiatan bagi umat Islam Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena di masjid itu bukan cuma tempat ibadah, tapi masjid itu juga tempat bermusyawarah Bapak Ibu sekalian. Ya. Membahas masalah ekonomi juga di masjid. Ya.
bukan di kantor lurah bae, bukan. Ya. Tapi masjid merupakan pertama kali didirikan oleh baginda Rasul pada saat beliau hijrah, artinya menandakan bahwa masjidlah merupakan pusat daripada kegiatan daripada umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Makanya oleh karena itu kami dulu dikatakan sama ustaz kami dulu, kalau kau sudah pandai mengaji, ya, sudah pandai sholat, maka jadilah pengurus masjid. Ya, jadi pengurus masjid. Tidak jadi pengurus masjid, jadilah jadilah jamaah masjid. Dan juga jadi jamaah masjid, jadilah donatur masjid. Ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mentang-mentang dia nggak jadi donatur masjid, kalau sudah jadi donatur masjid, nggak usah lagi ke masjid. Kati malah ngomong ke itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka itulah yang haruskan kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup itu Bapak Ibu sekalian di lingkungan masjid ataupun di luar masjid yang agak jauh, maka jadilah pengurus masjid Bapak Ibu sekalian. Jadilah jemaah yang memakmurkan daripada masjid Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, dialah nantinya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tambah jadi donatur galak rajin pulang ke masjid, berjemaah bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah pertama kali ketika dia hijrah yang dibangunnya adalah masjid Bapak Ibu sekalian. Ini menandakan bahwa masjid merupakan tempat daripada sarana bagi kegiatan umat Islam Bapak Ibu sekalian. Ya. Di masjid juga diadakan musyawarah, ya. Tapi musyawarahnya yang baik, ya. Jangan nak belago. Ini kadang-kadang kalau rapat musyawarah nak belago. Gara-gara apa? Gara-gara tidak diterima usulnya mulai. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah setelah membangun masjid, Rasulullah membangun pasar Bapak Ibu sekalian. Mengapa Rasulullah membangun pasar? Karena Rasulullah menginginkan daripada perekonomian daripada umat Islam itu semakin meningkat Bapak Ibu sekalian, ya. Karena pada saat itu Bapak Ibu sekalian di Madinah itu, ya, pasar orang Islam itu sangat sepi. Yang ramai pasar orang Yahudi, ya. Maka ketika itu orang berjualan sepi. Ya Rasulullah, manolah pasar kami ini sepi, ya. Jadi apa kata Rasulullah? Mano supaya ramai, ya. Supaya ramai itu Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, berikan mereka hadiah. Lakukan jual beli itu dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Ini kita tidak kapan jual di pasar, maling timbangan. Beli sekilo cuma dapat 8 on, nanti 2 sudah hilang. Ya. Nah ini apa? Dilakukanlah oleh kaum Madinah itu Bapak Ibu sekalian, kaum penduduk Ansor, dilakukan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Dia jualan dengan apa? Dengan bijak dan jujur. Akhirnya apa? Pasar Yahudi tadi sepi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Wong lari ke pasar dari pasar Islam Bapak Ibu sekalian. Oh ini katanya. Nah oleh karena itu maka itulah baginda Rasul yang kedua yang dilakukannya adalah membangun masjid. Untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian daripada umat Islam itu harus bangkit Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari pasar itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh baginda Rasul pada saat itu adalah mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah di situ yang pada saat itu ketika itu tidak bersatu Bapak Ibu sekalian, tidak ada terima. Akhirnya apa? Setelah baginda Rasul mengajarkan kepada mereka,
maka timbullah persatuan di antara mereka, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, Rasulullah buat piagam perjanjian, ya. Jadi perjanjian pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketika itu diadakan perjanjian Hudaybiyah, ya. Ketika itu Rasulullah meminta untuk apa? Untuk dapat melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu sekalian. Apalagi nak pemilu ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita minta sama para calon itu, para kandidat itu buat piagam, ya. Iya benar Pak tuh, ya. Buat piagam artinya apa? Benar-benar dia kalau kita pilih, dia laksanakan dengan baik dan benar, ya, sesuai apa yang kita minta, gitu. Ya. Kita sepakat nih Bapak Ibu sekalian, ya. Hah? Apa Pak? Ya itu Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya benar Bapak Ibu sekalian. Sama ketika presiden juga dipilih, buat perjanjian Bapak Ibu, buat piagam. Nah, ditandatangani Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasuki tahun baru ini, yang harus kita ingat apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, yang disampaikan di dalam hadisnya, atani Jibril ya Rasulullah isma syita fa innaka mayyitun wa habib ma syita fa innaka majziyun wa amal ma syita fa innaka mufarriqun. Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasul, kata Jibril, ya Muhammad, isma ma syita, hiduplah kamu selama-lamanya, tapi ingat kau akan mati, kata Jibril. Apa yang dapat kita ambil? Bahwa ketika kita hidup Bapak Ibu sekalian, berleha-lehalah kita dalam kehidupan. Silakan kita hidup selama-lamanya, ya. Sebagaimana dikatakan oleh sang pujaga puisi Hairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ajulah. Tapi ingat kata Jibril, fa innaka mayyitun, kau akan mati. Jadi kita jangan ladas-ladas itu Pak, ya. Ngapa kita nak mati? Apalagi kata Jibril, wahbib masyita fa innaka mufarriqun, cintailah apa yang kau cintai di dunia ini, tetapi ingatlah kau akan berpisah dengannya. Itu Pak, ya. Ini kadang-kadang apalagi baru dapat cucu, entum Allahu Akbar, kata kawannya, oi bayo begini, akhir itu. Lagi dulu ya kenanganmu, cucuk dulu, cucuk dulu Pak. Ngapa saking sayangnya dengan cucuknya, ya, cucuknya dulu panggil Allah, tidak dengarnya, tapi dia dah sadar. Apalagi masuk waktu sholat, dia mulai nganu ke mobil tadi, ya. Mandi ke mobil, ya. Sayangnya mobilnya tidak mandi, takut apa? Takut buruk, ya. Tapi apa kata Abu Jibril? Wahbib masyita fa innaka mufarriqun, cintailah apa yang kau cintai. Tapi ingat kata Jibril, engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Mana pernah kita lihat ada orang meninggal, masuk pula mobil dalam itu, ya. Laju nak buatnya lubang kuburnya besar kat mobil tu lah, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemudian apa lagi kata Jibril? Wa mal ma'syita fa innaka majziyun, berbuatlah segenap hati kalian, karena apa yang kalian lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajulah, ya. Kau nak ngatoi kawan kau, ibu-ibu lagi bayu, lajulah, ya. Silakan kata Jibril. Kau nak malik, lajulah. Kau nak korupsi, lajulah. Tapi ingat kata Jibril, wa'mal masyita fa innaka majziyun, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di tahun baru Hijriah ini kita berdoa kepada Allah, semoga amalia kita agar semakin meningkat dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.
Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Bapak Ketua kita. Ya. Piagam. Ya, silakan dijawab Pak Ustaz. Apa dia tanya? Piagam apa ya? Piagam penghargaan kali Pak. Kalau Ustaz bilang tadi kan kemungkinan perjanjian Hudaybiyah kan dicatat seperti piagam gitu kan. Nah, sekarang Pak Ketua kita ini kalau dia nyalon apa Oh, piagam benar. piagamnya Iya. apa kira-kira perjanjian Buat. Umpamanya kalau aku jadi, ya, apa yang aspirasi Bapak Ibu sekalian, insya Allah, ya, mudah-mudahan akan dipenuhi oleh beliau. Nah itu baik cuman kasihnya lah. Jangan duit juga baik, dulu deh. Itu nanti alhamdulillah. Tidak apa-apa, lebih bagus itu. Doa kita yang terpenting bagi beliau nantinya. Ya. Mudah-mudahan 2024 dia naik di DPRD provinsi. Amin. Apa-apa. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حل جمعنا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا من بعدك مصوما Ya Allah ya Rabb, berilah kami ya Allah keberkahan di tahun baru 1445 Hijriah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, peliharalah kami ya Allah dari hal-hal yang tidak baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon juga ya Allah pada saudara-saudara kami ya Allah, jemaah kami yang akan menjadikan kandidat 2024 ya Allah. Kau kabulkan hajatnya ya Allah. Kau kabulkan doanya ya Allah, hingga nantinya akan membawa aspirasi bagi kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.